Halo guys, welcome back to my vlog. Kembali lagi di channel aku APRS Prakasa. Jadi kali ini video aku bukan tentang makan-makan, bukan juga tentang jalan-jalan, apalagi tentang nyanyi ya. Jadi di video aku kali ini aku cuma pengen ngajak kalian sharing aja sih. Sharing tentang, ya kalian bisa lihat di judulnya kan, bisa lihat thumbnail aku. Yes, I'm positive coronavirus. Jadi sebenarnya aku juga nggak tahu sih guys awal kenanya itu gimana. Jadi aku cerita aja lah ya, ceritain awal mulanya yang aku rasain itu gimana. Jadi bermula di tanggal 2 Oktober ya, sebulan yang lalu, tanggal 2 Oktober. Jadi aku tuh ngerasa nggak enak badan biasa. Jadi kayak aku demam, cuman aku tuh bukan demam yang sampai panas banget gitu. Jadi demamku tuh biasa ya kisaran 39, 37. Bahkan aku nggak nafsu makan sama sekali. Nggak nafsu makan sekali tuh. Jadi aku benar-benar nggak bisa makan. Jadi aku cuma minum aja. Terus yang aku rasain itu muntah, mual, muntah. Nah kejadiannya itu jadi kejadiannya tuh aku ke UGD yang pertama kali tuh. UGD pertama kali aku periksa terus dokter bilang alhamdulillah mas ini bukan COVID gitu kan. Alhamdulillah kan, karena memang aku bilang juga oh iya dok alhamdulillah karena emang aku tidak merasakan gejala-gejala COVID gitu kan. Habis itu tapi dokternya bingung tuh, di saat itu dokternya bingung, tapi ini infeksi karena apa ya mas ya, karena biasanya kalau misalkan infeksi bakteri itu biasanya 3 hari dikasih antibiotik sembuh, tapi kok ini belum sembuh. Nah jadi aku juga waktu itu bingung. Nah jadi aku dulu kemarin cuma dikasih obat 3 macam tuh, obat penurun panas, antibiotik, sama apa satu lagi lupa pokoknya. Nah habis itu aku pulang nih 2 hari kemudian, kok aku tidak merasakan kemajuan apa-apa dengan obat itu gitu kan. Jadi aku datang lagi ke UGD, aku ketemu dengan dokter yang berbeda, aku periksa di situ, terus aku sempat nunggu lama di situ karena emang aku sana rada siang kan, jadi memang masih istirahat dokternya. Pas waktu ketemu dokter tanya nih, masnya ada riwayat keluar kota nggak? Aku bilang enggak, karena memang aku nggak pernah kemana-mana tuh. Terus ada kemana gitu, cuman aku jelasin kan kerjaan aku gini dok, aku juga kadang visit ke klinik-klinik. Oke. Terus dokternya periksa, setelah periksa dokternya bilang mas ini kita ronsen dulu ya, ronsen ini sih ronsen dada kan. Oke dok, oke. Terus aku ronsen, ternyata pas udah aku disuruh ronsen sama tes darah. Sebenarnya yang di UGD Pes Panam itu aku juga tes darah. Terus hasil tes darah aku bagus semuanya, nggak ada apa-apa. Terus ini yang kedua aku disuruh sama dokter tuh ronsen sama tes darah. Aku udah tes darah, terus aku udah ronsen, hasil ronsen udah keluar, dibacakan lah sama dokternya, mas ini kalau saya lihat itu ada di paru-paru sebelah kanan itu ada infeksi, cuman saya belum tahu ini infeksi apa, jadi nanti ini masnya langsung periksa ke spesialis paru-paru. Cuman waktu itu dokter udah bilang mas ini saya kasih pilihan, masnya mau isolasi bareng orang-orang yang positif di sini, positif corona, atau masnya mau swab mandiri dulu. Cuman karena aku waktu itu aku takut ya, maksudnya siapa tahu aku bukan karena COVID gitu kan. Jadi ya udah dok saya swab mandiri dulu aja, takutnya saya sebenarnya nggak positif tapi terus kumpul sama, maksudnya isolasi bareng-bareng positif jadi positif gitu kan. Jadi aku bilang sama dokternya ya udah dok aku swab mandiri dulu aja. Oke, waktu itu aku kalau nggak salah itu ya hari Kamis siang aku cek, aku langsung rapid. Nah rapid kan aku coba rapid, ternyata hasilnya non reaktif nih. Nah terus Kamisnya aku rapid, hasilnya non reaktif, Jumatnya aku baru daftar swab kan, karena waktu itu swab harus reservasi dulu 1 hari sebelumnya, kita telepon dulu. Nah oke. Jadi waktu itu hari Jumatnya aku swab pagi, terus sorenya aku datang ke spesialis dokter paru-paru nih, dokter spesialis paru-paru. Terus jawaban dokter waktu itu aku jelasin keluhannya bla 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 bla, terus dokter ngelihat wah ini mas infeksi biasa, dokternya cuma bilang gitu. Jadi kan ya udahlah aman mungkin rapid aku juga non reaktif, habis itu juga
paru-paru aku juga katanya ini infeksi biasa. Terus dokternya bilang ya udah ini nanti beberapa minggu depan datang ke sini lagi untuk ronsen lagi, jadi kita lihat perkembangannya gimana. Oke, waktu itu Jumat kan, Sabtu Minggu itu aku masih biasa, tapi aku nggak keluar rumah, kayak ya udah. Nah di hari Minggunya itu, jadi kan aku swab Jumat nih, di hari Minggunya itu bener-bener aku ngerasa udah bener-bener sembuh. Jadi kayak udah nggak demam, badannya nggak sakit semua. Terus aku juga doyan makan. Makanku lama banget waktu itu karena memang aku udah hampir 1 minggu nggak makan sama sekali kan. Jadi di hari Minggunya itu bener-bener Minggu pagi tuh aku bisa ngemil apapun aku makan. Jadi udah nggak kerasa sakit sama sekali. Aku pikir wah ya udah dong, berarti aku udah sembuh nih, udah sembuh, nggak sakit lagi. Nah waktu itu karena aku swab Jumat itu kan baru selesai 2-3 hari ya hasilnya. Senin aku ambil, pede dong, aku udah sembuh kok, nggak mungkin aku covid. Pas aku baca hasilnya, ternyata aku reaktif atau aku positif covid. Waktu itu tuh virus yang ada di dalam tubuh aku tuh skalanya 15, berapa gitu. Terus aku langsung hubungi dokter kan, dok ini virus saya tuh ada sekian, gimana ya dok, saya harus gimana? Terus dokternya waktu itu nggak bisa masuk karena beliau ada praktek di tempat lain. Terus dokternya bilang, oh iya mas, itu berarti tinggi nih ininya, kadar virusnya di tubuh mas, jadi masnya harus isolasi gitu. Aku pikir karena memang aku badanku sehat semuanya dan gak ada resek sama sekali, jadi ya apa ya, aku memutuskan untuk yaudahlah mungkin aku isolasi di rumah lebih bagus kali ya. Cuman untuk kalau di daerah aku sini di Bantul, memang untuk semua Bantul itu harus isolasinya di rumah sakit yang khusus menangani tentang COVID. Jadi kayak sebenarnya awal rumah sakit, pokoknya rumah sakit untuk orang-orang yang OTG gitu. Waktu itu aku memang sudah disarankan sama dokter bahwa nanti kalau misalkan memang masih positif langsung hubungin puskesmas terdekat, nanti biar puskesmas yang melanjutkan ke rumah sakit yang COVID itu. Oke, pas waktu aku abis ngambil tes terus aku tahu aku positif, ya udah deh aku langsung ke puskesmas. Gimana ini saya harus gimana segala macam. Terus disarankan ya udah ini saya kasih nomor dokter yang ngurusin tentang COVID. Jadi aku langsung WA kan, ini gimana saya positif, cuman memang saya OTG karena memang udah nggak dirasain kan. Terus dokternya bilang oh ya udah besok langsung datang aja ke rumah sakit Bambang Lipuro waktu itu. Bambang Lipuro di Senin itu sebenarnya malamnya tuh aku udah ya udahlah aku kesana aja, cuman karena memang antri jadi memang rumah sakitnya penuh banget, jadi harus nunggu dia pulang baru bisa masuk kan. Jadi aku datang itu hari Selasa pagi jam 10 aku langsung kesana. Nah iya guys, jadi yang aku rasain, jadi aku diisolasi di rumah sakit itu kan, yang aku rasain di sana karena memang aku udah nggak ada gejala apa-apa, aku nggak sakit apa-apa, bahkan sesak pun aku dari awal juga nggak ada kan. Ya udah kayak di sana tuh penanganannya di sana cuma dikasih vitamin karena memang COVID nggak ada obatnya kan. Ya udah vitamin, waktu itu kalau nggak salah tuh ada vitamin C, vitamin apa ya, aku lupa sih. Terus ada apa satu lagi, pokoknya tuh itu aku dikasihnya pagi sama malam. Jadi ya kegiatan aku selama aku diisolasi di rumah sakit ya udah kayak tidur, bangun pagi, makan, terus main HP, terus tiduran. Ya udah kayak orang yang nggak sakit tapi dipaksa untuk di rumah gitu. Sebenarnya ya dibilang sedih ya sedih, dibilang senang ya senang, ya gimana ya, karena ya emang aku jujur nih selama seumur hidup aku nggak keluar rumah sama sekali seharian full. Bahkan di sana tuh aku hampir 14 hari ya isolasi di sana, aku 14 hari itu benar-benar nggak keluar sama sekali. Nah di sana obat. Nah terus habis itu 7 hari setelah kita swab pertama, which is aku kan swab pertama di hari Jumat. Nah aku di hari Sabtunya pas aku udah di rumah sakit, aku di swab ulang. Waktu itu berharap banget aku bisa positif, bisa negatif gitu kan, biar bisa pulang. Ternyata aku masih positif. Habis itu
di hari aku Sabtunya swab, terus hari Selasa dikabarin bahwa ini masih positif kan, jadi udah aku ngelanjutin lagi sampai di hari Jumat. Di hari Jumat tuh aku pulang. Nah jadi aku mau kasih tau kalian ya, mau kasih tau kalian bahwa sebenarnya setiap orang itu tuh gejalanya beda-beda. Ada nih yang, jadi kan aku waktu itu satu ruangan itu ada berlima nih, jadi kita cerita itu kok awalnya gimana atau yang dirasain tuh apa sebelum COVID, dan mereka menjawab beda-beda. Jadi ada yang dari sini nih, dari pinggul ke bawah itu katanya sakit, ngilu banget, katanya pengen copot gitu juga ada. Terus ada juga yang cuman dia ngerasa tuh kayak cuman yaudah ini nih apa namanya, dingin, panas dingin tuh cuma nggak ada sehari malah panas dinginnya itu udah, terus dia swab ternyata dia positif juga. Jadi sebenarnya tiap masing-masing orang tuh punya gejala yang beda-beda, tergantung mungkin kalau kata dokter aku nih di rumah sakit itu setelah 14 hari virus itu tuh akan semakin hilang. Jadi selama kita udah kalau untuk OTG ya, ini khusus yang untuk OTG. Jadi ketika kita udah isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit udah selama 14 hari atau lebih, jadi virus itu lama-lama tuh akan hilang. Nah, jadi tapi virus itu untuk indukannya atau biangnya virus itu tuh dia nggak bakal hilang cepet gitu loh guys. Jadi si induk virus ini tuh bakal tetap ada di sini, cuman dia sifatnya udah nggak bisa nularin. Cuman untuk kita yang masih baru keluar tuh masih bisa tertular. Makanya kemarin dokternya bilang kalau misalkan memang masnya ngerasa imunnya udah bagus banget, udah ngerasa nggak ada apa-apa, masnya boleh keluar. Cuman kalau misalkan masnya masih ngerasa mungkin rada nggak enak badan atau rada gimana, itu cukup stay di rumah, cukup nambah isolasi mandiri di rumah gitu. Itu yang aku dapat pelajaran dari dokter. Terus dokter juga bilang kalau misalkan masnya butuh surat atau kalau misalnya mau bepergian, saya sarankan 14 hari setelah keluar dari isolasi ini masnya baru swab atau baru swab, karena katanya virusnya akan lama hilangnya. Cuman kalau untuk sifat virusnya itu tuh dia nggak bisa nularkan, tapi kita masih bisa tertular dari orang lain gitu guys. Nah kalau untuk total, jadi aku pulang sekitar tanggal 23 Oktober kan. Jadi aku nunggu lagi nih, aku masih isolasi seminggu di rumah, nggak keluar-keluar. So, habis itu aku setelah seminggu itu aku ngerasa mungkin aku udah enakan ya. Jadi aku terus olahraga, pokoknya biar imunnya tuh gimana caranya biar tetap kuat gitu. Terus pas di 2 minggu setelah aku keluar dari isolasi, aku coba rapid. Nah rapidku sebenarnya kalau untuk IgM aku tuh udah non reaktif, cuman IgG aku ternyata masih reaktif. Nah waktu itu aku bingung kan gimana nih, terus aku coba untuk WA dokter yang kemarin nanganin aku yang di rumah sakit itu, gimana dok? Terus dokternya bilang, oh iya mas, ini virusnya maksudnya udah nggak ada, terus imun masnya juga udah bagus. Cuman guys, banyak pasti kalian udah pernah baca lah di artikel-artikel, jadi bakal susah rapidnya tuh IgG-nya pasti bakal masih positif atau masih reaktif gitu. Jadi itu lama hilangnya gitu. Jadi ya itu sih susahnya di situ. Jadi kalau kita mau pergi-pergi kan kita harus pakai surat COVID ya, surat keterangan kita sehat. Jadi ya agak susah gitu. Nah setelah aku pulang nih dari isolasi, aku juga masih banyak banget minum vitamin. Aku setelah pulang dari isolasi dari rumah sakit kan, jadi aku isolasi di rumah nih, jadi ada beberapa vitamin sama suplemen yang aku minum. Jadi ini juga rekomendasi dari teman-teman aku biar imun kita lebih bagus lagi. Ini yang pertama nih, setiap pagi aku pasti konsumsi ini nih madu cover honey dari HDI Natural ya. Jadi ini tuh madu dengan bipolen, kayak serbuk-serbuk bunga gitu. Terus yang kedua aku juga konsumsi madu ini juga dari HDI. Ya itulah pokoknya. Ini Royal Jelly. Jadi setiap pagi tuh aku minum ini, 2 madu ini, terus sama ini juga dari HDI ini, Polinergy. Aku nggak tahu sih ini dari apa. Ini tuh dari, ini suplemen sih, sebenarnya suplemen bukan vitamin. Komposisinya tuh mengandung bipolen juga udah dibuka. Itu sama aku juga minum ini nih, Rea Health tuh
Gardenia Jasminoidesa Ciponya itu, ini juga suplemen. Ini jadi aku kalau ini aku minumnya pagi sama malam. Terus kalau 3 ini aku cuma minum di pagi sama ini. Pasti aku dari sebelum covid aku minumnya tuh Senaptopsin, bukan di endorse, cuma ini aku mau kasih tau aja kalau aku minumnya obat-obat ini. Ini guys, oh iya ini penting banget sih ketika kalian ketika kalian misalkan positif nih, jangan down. Pokoknya sebisa mungkin pikiran kalian tuh selalu positif. Itu penting banget sih, karena itu juga yang akan mempengaruhi imun kita kan. Kalau misalnya kita udah sedih terus, dan buat kalian kalau teman-teman kalian yang positif nih, tolong banget disupport, jangan malah dijauhin, terus disupport. Kalau ya udah, maksudnya nggak apa-apa, ini kan juga ini cobaan aja, pikir aja ini cobaan dari yang di atas, ini takdir sama dari yang di atas. Jadi please banget support, karena support kalian itu benar-benar ngebantu orang yang positif ini tuh jadi positive thinking. Ini penting banget, karena ini yang aku alamin ya. Alhamdulillah aku masih punya banyak teman yang oh iya nggak apa-apa, yang penting cepat sehat ya, udah nggak usah dipikirin, biar orang ngomong apapun udah nggak usah dipikirin, pokoknya yang penting kamu cepat sehat, nggak usah mikir macem-macem, nggak usah mikir aneh-aneh, intinya kamu fokus untuk menyehatkan dirimu sendiri gitu. Karena sebenarnya kalau covid ini tuh nggak ada obat yang bisa nyembuhin selain diri kamu sendiri. Selalu berpikir positif, itu kuncinya biar kamu cepat sembuh. Pokoknya terima kasih selalu support channel YouTube aku. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa komen, like, share, and subscribe, karena komen, like, share, and subscribe kalian itu ngebantu banget buat aku biar tambah bikin konten-konten yang baru gitu. Dari Shu, bye bye.